Setelah mendapat kesepakatan dan izin mengelola kasino dengan pemerintah di tahun 1960 dan berhasil mengalahkan Chang, bisnis perjudian milik Sin berkembang pesat dan Sin menjadi raja kasino. Dan di tahun 1970, Hotel Lisboa milik Sin mulai beroperasi. Di tahun yang sama juga kasinonya dibuka. Sin mengetuai organisasi perjudian di Makau, sementara Ni menjadi direktur dan manajer umum. Hubungan keduanya menjadi renggang karena berbeda pendapat. Ketegangan di antara mereka memburuk. Dan inilah Kasino Taichung 2. Terlihat Sin sedang sendiri di ruangannya. Datang asisten dari Sin, dia adalah San, memberitahukan bahwa ada wartawan yang ingin mewawancarainya. Wartawan itu adalah Yun. Sin menyuruh masuk, namun ketika Yun akan memberikan pertanyaan, telepon berbunyi. San mengangkat telepon itu. Dari Ni, meminta Sin segera datang menemui dia. 牛 B 同轉標嗰兩班大窿喺度。做其中一隊嘅隊長。對唔住啊，學生，聶生有緊要事揾你。 Sin pergi dari situ. Yun tidak terima dan mengatakan dalam hati kalau dia sombong. Tapi asisten Sin memberitahukan, nanti saja kembali lagi, tinggalkan nomor teleponmu. Sin, San, dan bodyguard dari Sin yaitu Pan sampai juga di hotel. Pan ingin mengatakan sesuatu kepada Sin, tapi Sin bilang nanti saja. Di atas, Niubit dan Han Biu sudah berada di ruangan dan berkelahi. Han Biu dan Niubit ini adalah anak buah dari Sin. Mereka memperebutkan daerah kekuasaan. Ketika Sin sampai di ruangan, dia menyuruh mereka berkelahi dan terjadi. Mereka berhenti ketika mendengar suara tembakan dari Sin. Sin menyuruh mereka berdua masuk dan mengatakan dia tidak mau mendengar mereka berdua bentrok lagi. Sin juga memberikan nasihat dan solusi kepada mereka. Kemudian mereka pergi. Setelah itu, Sin meminta San untuk menghubungi Yun dan menyuruhnya datang ke kantor. Ketika Pan ingin mengatakan sesuatu, Sin bilang besok saja. Ternyata Pan ingin meminjam uang kepada Sin karena dia diburu oleh kolektor. Sementara itu di kantor sudah ada Yun. Dia masuk langsung ke ruangan Sin. Di lift ada Sin dan Pan yang menuju ke ruangannya. Tiba-tiba Pan menodongkan senjata ke arah Sin dan berkata pinjamkan aku uang. Tapi Sin menolak dan mengatakan aku paling tidak suka orang menodongkanku senjata. Sampai di meja sekretaris, Pan mengatakan jangan ada yang masuk karena Tuan Sin sedang sibuk. Sin memesan kopi secangkir kepada sekretarisnya. Sekretaris pun heran, Sin tidak pernah meminta kopi. Karena mengetahui kedatangan Sin, Yun langsung bersembunyi. Sampai di dalam Pan menyuruh Sin menelpon dan meminta bank mengirim 3 juta dolar. Sin menolak dan mengatakan serahkanlah dirimu kepada polisi dan aku akan membantu keluargamu. Pan memukul tirai dan datang San membawa polisi. Sin menanyakan bagaimana kau tahu masalah ini. San menjawab, dari kalimat bahwa kau memesan kopi, sedangkan perutmu sering sakit saat kau meminum kopi. Di situ, Sin mengatakan kalau Yun bisa mewawancarainya di mobil karena dia akan mengunjungi suatu tempat untuk mengurus sesuatu. Wawancaranya pun berlangsung di mobil. Yun bertanya bahwa kita akan kemana. Sin menjawab, itu bukan urusanmu. Sampai di sana Sin mengatakan kepada Yun, tunggu di mobil. Sin dan San turun di suatu rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada istrinya Sin, yaitu Mei. Di situ Sin bermain kartu dan bersenda gurau bersama Mei. Datang siang pembantu Mei memanggil San. Ternyata San dan Sian mereka berpacaran. Mei memberitahukan kepada Sin bahwa anaknya yaitu Tian Er dan Tian Bao mengirim email. Mereka akan kembali dari Hawaii. Katanya Tian Er akan memperkenalkan pacarnya. Karena penasaran dan sudah lama menunggu di mobil, Yun ikut turun. Pikirnya bahwa Sin menyimpan wanita simpan dalam rumah itu. Sampai di dalam betapa terkejutnya dia bahwa di sana ada istrinya Sin. Mei memperkenalkan dirinya. Dia juga mengatakan setiap 3 kali dalam seminggu Sin akan datang mengunjunginya. Sin langsung menyuruh San mengantar Yun balik. Setelah Yun pergi, Mei menggoda Sin dengan mengatakan bahwa seleramu bagus juga. Sin membalas, jangan berpikir begitu. Mei berkata, aku sudah lumpuh selama 20 tahun. Kau baik denganku. Pria normal harus bersama gadis seperti itu. Sin hanya tersenyum dan membalas, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya melirikmu.
Keesokan harinya di tempat main tenis, San membicarakan soal Yun. Dia akan menjadi mak comblang antara Shin dan Yun. Setelah dari situ San mengunjungi lokasi syuting dari Yun dan membawakan bunga dari Shin, yang di dalamnya terdapat kartu yang berisikan ajakan makan malam dari Shin. Inilah teman artis dari Yun yang sangat menyukai Yun. Dia melihat majalah yang di depannya ada gambar Yun dan Shin yang bertuliskan, aktris di Yun sedang dekat dengan penguasa kasino Shin. Sementara itu di rumah Shin sudah ada anak-anaknya baru tiba dari Hawaii. Mereka memperkenalkan Azen, pacar dari Tian Er. Tian Bao menjelaskan kepada ayahnya bahwa Azen ingin bekerja di tempat hiburan mereka. Shin mulai bertanya, seberapa paham kau tentang perjudian? Dan kalau ku minta kau mengelola kasino, apa yang kau persiapkan sebulan sebelumnya? Azen menjawab, yang terpenting adalah menyeimbangkan kepentingan dan memberikan pelanggan tempat aman yang bisa dinikmati. Datang Tian Bao dan mengatakan, aku dan Azen bisa membantumu dengan bakat kami. Shin menjawab, sayangnya bakat kalian tidak cukup. Shin juga mengatakan, dia akan beri waktu 1 bulan kepada Azen dan datanglah ke tempatku. Beberapa hari kemudian, Shin diundang menjadi bintang tamu di acara televisi, sekalian menyumbangkan dana di acara itu. Di sana juga ada Ni dan Nan beserta anaknya. Di situ, Nan berbicara kepada Shin. Dia melihat Ni kayaknya ada yang tak beres. Lomba jalan santai itu pun dimulai. Shin dan Yun di nomor start terakhir. Mei dan kedua anak Shin menunggu di studio. Dalam perjalanan, Shin diserang oleh sekelompok orang. Namun, Shin berhasil sampai dalam studio. Dia merahasiakan serangan itu agar tidak merusak acaranya. Mei melihat tangan dari Shin berdarah. Dia memanggil San dan mengatakan untuk mengambil mobil dan membawa Shin ke rumah sakit. Setelah acara selesai, Shin berjalan ke arah Mei. Namun tiba-tiba orang dekat Shin yang ada di situ mendekat, kecuali Ni. Dari sini mungkin saja kelompok orang itu yang menyuruhnya adalah Ni. Di rumah sakit, saat Tian Bao dan Mei akan pulang, datang Yun. Tian Bao memarahi Yun. Dia mengatakan hal buruk selalu menimpa ayahku semenjak ada kamu. Namun Mei memarahi Tian Bao dan menyuruh Yun masuk. Di dalam ruangan itu, Yun mengatakan bahwa kekhawatirannya kepada Shin. Shin menanyakan balik, apa kau bahagia denganku? Yun menjawab, ya aku bahagia. Shin mengatakan untuk sementara kita tak usah bertemu dulu karena ada orang yang ingin membunuhku. Singkat cerita, acara ulang tahun Shin datang Nan. Di sana mereka bersenang dan bersenda gurau. Tapi datang si pengganggu Ni bersama asisten barunya namanya Tung. Tung memberikan doa yang isinya ada kesialan. Tian Bao tak terima itu, dia ingin memukul Tung, tapi dihadang oleh Shin. Setelah itu mereka bertiga main poker. Di saat sedang bermain, Ni mengatakan kepada Shin, kau sudah memimpin kasino bertahun-tahun, tetapi jangan lupa kita masih punya beberapa orang pemegang saham. Jika perusahaan memburuk, kau akan diberhentikan meskipun kita teman lama. Nan memotong perkataan itu dengan berkata, aku tidak takut denganmu, Shin, aku akan selalu mendukungmu. Dalam permainan itu, Ni kalah 30 juta. Ni menerima itu, tapi asistennya Tung marah dan hampir terjadi keributan antar Tung dan Tian Bao. Di kasino, mereka sedang memantau permainan dari 3 orang asing yang menang terus. Ni mencurigai mereka, tapi Shin mengatakan, kenapa kau mencurigai mereka? Kurasa mereka bukan penipu. Ni membalas, mereka menggunakan trik, hanya saja kita sudah tertipu. Dia juga berucap, kita selesaikan ini di rapat dewan besok. Di rapat dewan itu, sudah hadir juga Asen. Ni berkata, Shin, orang-orang itu sudah menang lebih dari 30 juta. Kita tak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu harus hentikan itu. Shin menjawab, kau menuduhku, aku tidak bersekongkol dengan mereka. Ni mengatakan balik, aku tidak menuduhmu, hanya saja aku tak mau melihat mereka lagi. Shin menjawab, aku sudah periksa mereka tak punya catatan di kasino lain di dunia. Artinya mereka bukan profesional kecuali mereka terbukti menipu. Bukankah geng Dadu dulu mengambil banyak uang dan kau hanya membiarkan mereka pergi begitu saja? Tiba-tiba orang yang tidak punya etika memotong perkataan Shin, dia adalah Tung. San langsung berdiri dan marah. Shin mengatakan, duduklah, tidak usah berdebat. Asen berkata, sebaik
sebaiknya kita pikirkan sesuatu dan kumpulkan suara. Lee membalas, terdengar lebih beradab. Kau memimpin kasino ini, sebaiknya kau selesaikan ini dalam 24 jam. Jika tidak, aku yang akan memimpin. Jika kau tak punya nyali, aku punya. Jika kau tak punya orang, aku punya. Shin berdiri berjalan menuju ke Lee dan berkata, saat pertama datang ke Makau, aku hanya punya $10. Sekarang dengan keberuntungan aku punya banyak uang. Dan tiba-tiba setelah Tung pingsan, dia marah dan berkata kepada Ni, kau berani mengancamku dengan orang tak berarti itu? Ini bukan bercanda, kau tak punya nyali brengsek. Kau dulu mengemis tak sanggup dan penakut memohon kepadaku. Setelah itu dia duduk dan menyuruh mematikan cerutu dari Ni. Kemudian dia berkata, baiklah, siapa yang setuju menangani para penjudi setelah 24 jam, silakan angkat tangan. Betapa terkejutnya Shin, salah satu yang angkat tangan adalah Azen, menantunya. Anjing memang orang ini. Setelah itu, semuanya keluar dan saat Shin akan berjalan dadanya sakit. Nin mendekat sambil berkata, jaga dirimu karena kau sudah terlalu tua. Banyak seks bisa membunuhmu. Terlihat di jalan ada Azen dan Tian Bao sedang balapan. Truk arah berlawanan menabrak mobil Tian Bao hingga jatuh ke jurang dan meledak, mengakibatkan Tian Bao meninggal. Di rumah sakit, terlihat Shin sangat sedih. Dia mengatakan cari informasi dengan kecelakaan ini dan jangan sampai Mei tahu kejadian ini. Esoknya, Shin, San, dan Mei menonton video judi dari orang asing itu. Shin dan San tidak melihat kecurangan, tapi Mei melihat itu karena kaki dan kepala salah satu pria di sana bergoyang setelah diperbesar. Ternyata pria bule itu memberikan sinyal di kamar hotel di bawah meja judi tersebut dengan menekan sepatunya. Dari situ Shin mendapatkan ide untuk masalah kecurangan yang ada di sana. Malam hari pun tiba. Datang 3 penjudi itu menjalankan permainan dan kecurangan mereka. Benar saja, di bawah kaki mereka ada kamar yang terdapat anggota dari mereka. San datang memergoki mereka dalam kamar bersama anak buahnya dan menodongkan pistol ke arah mereka. Dan teman-teman penjudi itu yang ada di kamar memberikan laporan salah, mengakibatkan kekalahan. Kemudian Shin bersama anak buahnya menggeledah mereka bertiga. Setelah mendapatkan barang bukti, Shin membebaskan mereka. Namun tiba-tiba datang Ni beserta antek-anteknya memukul 3 orang asing itu. Di sana juga ada Azen yang bergabung dengan Ni. Shin datang dan berkata, apa yang terjadi? Kau tangkap yang sudah kulepaskan. Kau tak menghormatiku. Tiba-tiba dada dari Shin sakit. Azen mengatakan, kau tampak tidak sehat. Kau harus cuti dari Dewan Direktur. Shin terkejut. Ni juga menambahkan, benar, Azen cukup bagus untuk menggantikan dirimu. Kemudian anak buahnya melarikan Shin ke rumah sakit. Karena Shin terkena serangan jantung dan sedang dirawat, dokter menyampaikan dia harus beristirahat selama 6 bulan. Dia juga mengangkat Azen sebagai manajer. Badai yang besar pun baru saja dimulai. Di rumah, Ara Tian Er mengambil jas dari Azen dan mengebaskannya. Kemudian jatuh foto dari jas itu. Dan kita bisa lihat foto itu adalah mantan kekasih dari Shin, yaitu Er. Tian Er langsung menemui Azen dan bertanya, siapa ini? Marah-marah tanpa mendengarkan penjelasan dari Azen. Karena kesal, Azen menampar Tian Er dan jatuh tepat di depan Mei. Mei mengambil foto dan melihatnya. Betapa kagetnya dia. Ternyata foto itu adalah foto dari Er. Azen meminta foto itu, tapi Mei menjawab, tenangkan dulu putriku. Baru aku akan memberikan foto ini. Di rumah sakit, ada Shin sedang diperiksa. Datang Nan menanyakan keadaan Shin. Di situ Shin akan berolahraga, dilarang oleh Nan. Shin bertanya, apa aku kelihatan seperti orang penyakit jantung? Nan menjawab, aku sudah tahu rencanamu, ternyata kau sehat, syukurlah. Shin menjelaskan, dia sengaja mengatakan bahwa dia sakit, agar bisa mengetahui sifat asli mereka semua. Dan keinginannya hanya satu, bisa mengetahui pembunuh dari Tian Bao. Situasi berpindah ke tempat kontainer dan truk. Di sana ada supir truk yang menabrak Tian Bao. Datang San bersama semua anak buahnya. San menanyakan siapa yang menyuruhmu. Dia tidak mau menjawab. San menyuruh anak buahnya menarik istri dari supir itu dan diperkosa oleh orang kulit hitam di dalam ruangan dan disaksikan oleh supir itu dari luar. San berkata,
istrimu akan mati karena ukuran penis mereka sangat besar. Karena hal itu, si supir langsung jujur bahwa yang menyuruhnya membunuh Tian Bao adalah Azen. Di rumah ada Sin, Nan, dan San sedang mengatur strategi. Nan mengatakan, pikirkan dengan cermat, jikalau kau membunuh Azen, Tian akan patah hati. Sin menjawab, Nan, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Tuanlah yang akan menghukumnya. Percakapan mereka berdua didengar oleh Mei dari atas. Beberapa hari kemudian, terlihat Mei dan Xian mengetuk pintu rumah. Ternyata rumah milik dari yang berada di Hawaii. Mei bercerita dengan begitu lama, dan betapa terkejutnya Mei ketika mengatakan kalau Azen adalah anak dari dan Sin. 呢個秘密等咗我10 Di pertandingan basket dalam rangka pencarian dana, Amal di sana terkumpul mereka semua. Tung memberikan uang kepada seorang lelaki dan mengatakan, orang yang bicara denganku, dia yang harus kau bunuh. Tung mendekati Sin. Ternyata Sin adalah tujuan dari Tung. Di dalam kamar ada Newbit dan Han Biu yang sedang bertengkar. Asen datang melerai berlagak seperti Sin. Mereka tidak menerima itu dan terjadi keributan. Pertandingan selesai, dimenangkan oleh tim Sin. Di saat Sin berjalan meninggalkan lapangan lewat lorong, datang 3 orang dibayar oleh Tung tadi. Ingin menyerang namun digagalkan oleh San. Sementara itu, di jalan Mei khawatir kalau Sin akan membunuh Azen karena dia sudah tahu kalau itu anaknya dari Sin. Sin dan San keluar dan menuju ke Tung. Tung ditangkap. Di saat penerimaan piala, Mei datang dan langsung memberitahukan hal itu kepada Sin, dan betapa terkejutnya Sin mendengar bahwa Azen adalah putranya. Di kantor, Azen masih dikejar gangster yang akan membunuhnya. Sin datang bersama Mei dan yang lain. Mei ingin memberitahukan kalau ayahnya adalah Sin, bukan Fu. Tapi Sin menahan Mei. Azen terus mengatakan, aku akan membalaskan dendam dari ayahku. Datang Nan. Melihat kejadian itu, dia akan mengajar Azen atas perkataan yang Azen berikan kepada Sin. Tapi Sin menarik Nan keluar dan menjelaskan bahwa dia adalah anak dari dan menjawab kalau dia anak dari berarti dia anak juga dari Fu. Sin menjawab, bukan, dia bukan anak Fu. Dan mengatakan kalau dia bukan anak Fu kecuali selingkuh. Nan terdiam dan menatap Sin. Terus bertanya, apakah dia anakmu? Sin menjawab, iya benar. Sin merenung dan berkata, mungkin ini balasan dari perbuatanku. Anakku menikah dengan adiknya sendiri. Mendengar itu, Nan tertawa dan berkata, Sin, tak usah kau cemas. Aku begitu pintar. Sin bertanya, apa maksudmu? Dia menjelaskan saat Mei dihajar oleh Fu dan akhirnya lumpuh. Di rumah sakit dokter mengatakan bahwa bayinya tidak selamat. Ku tahu kau dan Mei bersedih. Jadi aku membeli seorang anak dan berpura-pura dia anakmu. Anak itu adalah Tian Sin mengucapkan terima kasih banyak kepada Nan. Mereka masuk ke dalam dan menyuruh Azen pergi. Datang Ni. Sin langsung menyuruh San membawa Mei dan Tian pulang. Dia juga menyuruh Nan menutup pintu. Kemudian Si memukul Ni. Keesokannya, di gereja ada Sin dan Mei. Datang wartawan yang mewawancarai Sin dengan bertanya, bisa beritahuku rahasia suksesmu? Sin menjawab, apapun kesulitannya jangan menyerah. Dan tamat. Ending yang sangat membahagiakan.